Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya itu dihayati seperti itu, ya pastilah itu akan ngefek. Tapi kalau tidak dihayati, ya itu tadi, sambil mukuli orang, sambil bacoi orang, teriak-teriak a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru, Panji, Situbondo, serta segenap mustami dimanapun berada saat ini yang sedang ikut menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya godaan setan adalah prinsipnya mengajak pada keburukan, mengajak kepada keburukan dan mencegah kita untuk berbuat kebaikan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengamalkan sunnah Nabi, mengikuti dawuhnya Nabi, mengikuti ijazahnya Nabi untuk menanggulangi kemarahan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka dibarengi dengan iktikad, dengan kemauan, dengan niat dan kemauan, pemahaman dengan apa yang kita ucapkan, kemauan, niat dan kemauan untuk terhindar dari godaan atau gangguan setan tadi itu. Jadi meskipun bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kalau dia tidak menghayati itu, tidak ada niatan untuk berlindung pada Allah, ya maka yang terjadi tetap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi tetap mengangkat parang, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kejar orang. Karena lafadznya hanya diucapkan begitu saja, tidak melalui penghayatan dan tidak melalui niat i'tikad untuk minta perlindungan kepada Allah. Karena perlindungan itu pada dasarnya kita memohon berlindung kepada Allah dari ajakan setan yang untuk kita membunuh orang atau ngaplok orang dalam kemarahannya itu, dan juga memohon perlindungan kepada Allah agar setan tidak menghalangi kita berbuat lembut atau berbuat kebaikan. Nah, kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya itu dihayati seperti itu, ya pastilah itu akan ngefek. Tapi kalau tidak dihayati, ya itu tadi, sambil mukuli orang, sambil bacoi orang, teriak-teriak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sama juga bohong. Terus pelajaran yang ketiga, faedah yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bahwasanya sahabat itu juga bisa marah. Sahabat itu orang yang sangat mulia, Pak. Murid. Jadi sahabat itu adalah orang yang hidup di masa Nabi, beriman kepada Allah dan Rasul, memeluk Islam di saat Nabi dan sempat bertemu Nabi. Artinya dia menjadi murid Nabi. Ini sahabat, dan sahabat ini digelari semua radhiyallahu anhum. Ini ya. Jadi ini sak jelek-jeleknya sahabat, keimanannya kalau dibanding dengan kita, Pak, nggak ada seujung kukunya dengan kita di zaman ini, gitu ya. Nah, sungguh pun demikian, sahabat juga sama, juga sama, bisa marah juga. Bedanya kalau sahabat itu kalau marah dia mendapat bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika marah tadi itu saling acarok, itu cak-kocaan, saling kerengan dengan orang. Langsung ada nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun Nabi tidak langsung menegur dan mengajarkan sesuatu pada yang marah, Nabi ke sahabat yang lain langsung menyampaikan seperti yang
seperti yang terceritakan dalam hadis ini. Ini bedanya. Nah, kalau kita dengan Nabi jauh jarak dan waktu, wah, kita harus lebih berhati-hati lagi. Nah, itu ya. Jadi kalau sahabat itu juga tidak luput dari sifat marah, tapi bedanya kalau sahabat ini bisa segera teratasi oleh bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faedah yang keempat adalah menunjukkan bahwasanya metode dakwah beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedemikian bijak, Pak. Sedemikian bijak. Kenapa? Rasul tidak langsung tunjuk hidung, tidak langsung menasihati orang yang sedang keliru itu di muka umum, tidak langsung, tetapi melalui teknik lah, melalui orang lain. Kalau dalam hal ini melalui sahabat yang lain. Ini era media sosial, Ibu, Bapak, dan kayaknya semua ada di dalam satu grup, WA grup atau Instagram atau apa. Biasa di dalam grup itu kan banyak ragamnya orang, latar belakang ilmunya, latar belakang strata pendidikannya. Jadi yang posting macam-macam. Ada yang kadang-kadang salah posting, ada yang suka ngumpat-ngumpat, ada yang nggak berkenan di hati kita. Itu sama. Grup itu adalah tempat umum, di mana orang berposting satu kalimat, semua satu grup itu 256 itu baca semua bisa jadi. Jadi kalau ada teman yang keliru, kita kalau etikanya kalau kita ingin bil hikmah wa mau'izatil hasanah, menasihati orang teman di dalam grup, itu seyogyanya japri lah. Tidak kemudian di grup, di klip di speed bawah, kemudian dikomentari, antum ini kan sudah ustadz, kok begini, misalkan seperti itu. Ini sama saja melecehkan. Bisa jadi nasihatnya tidak masuk meskipun nasihatnya itu benar. Sama kalau kita di satu ruangan, di ruang rapat atau ruang pertemuan, ada yang keliru, langsung ditunjuk, langsung dimarahi di situ atau langsung dikritik di situ. Ini sama dengan merendahkan atau mempermalukan. Ini ya Pak, ini sepele sebenarnya, tapi ini membawa efek yang sangat besar. Nah, gimana Ustadz kalau ada di grup seperti ini orang, sudah nggak usah dijawab. Cari aja flyer atau apalah banyak kan hadis Nabi tentang atau nasihat para ulama, kalau menasihati orang di tempat umum itu sama dengan mempermalukan. Posting aja itu, nggak usah dijawab dia kan akan baca pada akhirnya. Itu santai saja. Toh dia tidak ketemu kita, toh wajah kita tidak berhadapan dengan mereka. Itu caranya. Kita menasihati balik, tetapi tidak langsung, hei antum begitu, tidak. Tapi kita posting satu gambar atau satu keterangan yang di situ berupa ajaran atau nasihat. Gitu. Ini lebih ma'ruf insya Allah, Pak. Dia tidak merasa tertohok meskipun dia sudah mempermalukan kita. Nah, yang lain akan menilai, oh ini bijak, oh ini kekanak-kanakan, akan seperti itu. Di masyarakat juga seperti itu. Di tempat umum, di ruang tunggu rumah sakit, di pasar, orang lain akan menilai. Sedemikian dewasa kita menyikapi kejanggalan-kejanggalan di dalam masyarakat berdasarkan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat mungkin bisa saja memanggil dua orang itu yang sedang bersitegang, sini, apain lo? Kok kayak gitu? Coba baca ta'awud. Bisa saja Nabi, Pak. Tapi kan ini kan mempermalukan orang. Nabi hanya mengatakan pada sahabat yang lain, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat. Apabila kalimat itu diucapkan, maka akan hilang rasa yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang seperti itu. Kalimat itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seketika sahabat yang mendengar ini mendekati orang yang bertikai itu, bro. Nah gitu loh. Ini bil hikmahnya seperti itu. Bijaknya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Dan ini bisa kita terapkan di semua situasi, di semua kasus. Konsep kebijaksanaan cara dakwah Nabi itu. Kita mendapati di lingkungan kita masih belum menerapkan Islam secara benar, masih begini, masih begitu. Kita cari celah. Bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran tanpa menjatuhkan orang lain
tanpa menyinggung orang lain, begitu. Ini banyak yang bisa kita kembangkan dari hal ini. Faedah yang kelima, yakni merupakan sunnah memberi nasihat kepada orang yang keliru meskipun tidak diminta, tetapi caranya tadi bil hikmah, cara yang bijak, yang tidak kontraproduktif. Gak dimintain nasihat, tiba-tiba datang nasihati begitu dengan cara yang norak, ya tentu malah akan mendatangkan kemudorotan. Nah, ini prinsipnya memberi nasihat kepada orang yang tidak meminta nasihat pada kita itu sunnah, sebagaimana yang Nabi sampaikan ini, tapi dengan cara yang sedemikian bijak. Yang keenam adalah bahwasanya boleh menyampaikan nasihat itu melalui pihak ketiga, boleh. Jadi ketika kita melihat keganjilan pada tetangga kita misalnya, atau orang tua kita atau saudara kita, kita segan untuk menasihati secara langsung. Segan, misalkan satu contoh kasus karena segan atau sungkan. Kalau Nabi tadi bukan segan, kalau Nabi itu memang mengajarkan untuk bil hikmah, untuk tidak langsung tunjuk hidung. Nah, kita bisa melalui orang ketiga. Orang ketiga mungkin orang yang oleh orang yang kita ingin sampaikan nasihat itu disegani. Kita punya saudara yang tak lebur misalkan, tentang batas tanah atau apalah begitu, batas pekarangan atau jalan yang dilewati kita depan rumah misalkan, kurang bagaimana. Kalau kita sendiri yang menyampaikan, menasihati misalnya, bisa jadi nggak diterima karena yang terlibat dalam konflik kepentingan itu. Nah, kita bisa memakai cara yang orang yang ketiga, tidak langsung itu. Atau dalam satu kajian ini, misalnya dalam satu kajian, bisa saja ibu-ibu itu biasa, ibu-ibu itu sebenarnya tanya, tapi tujuannya itu untuk memberi nasihat pada teman yang lain. Nah, pura-pura gini misalkan, ada yang ikut kajian, di kajian itu tidak dengerin, makan atau ngobrol sendiri. Lalu ibu ini segan untuk menasihati temannya, maka dia bikin pertanyaan pada pemateri. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau sedang mendengarkan kajian itu ngobrol sendiri, misalnya seperti itu. Ini kan nasihat sebenarnya. Nanti tentu ustadznya menyampaikan. Nah, kalau yang menyampaikannya itu pematerinya, tentu orang yang sebelah tadi itu tidak tersinggung, Pak. Kan begitu ya. Tapi kalau langsung acara malolo misalkan, acara Pak gitu. Tidak boleh itu ya, kalau sikonnya memungkinkan tidak masalah. Tapi kalau orang misalkan yang gampang tersinggung, dia akan jadi masalah. Ini beberapa hal yang bisa diterapkan menasihati orang yang sedang marah. Dan hakikat kita berta'awudz itu memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala tadi itu adalah mohon perlindungan agar tidak dijerumuskan oleh setan, dan mohon perlindungan agar setan tidak gandoli kita untuk berbuat kebaikan. Dari sini sebenarnya masih banyak yang bisa kita urai, bagaimana menyikapi kalau kita sedang marah. Di antaranya kalau kita sedang berdiri harus duduk, kalau sudah duduk masih marah berbaring, kalau masih berbaring masih marah berwudu, karena setan itu terbuat dari api, sedangkan berwudu itu adalah membasuh sehingga dingin, sehingga bisa mendinginkan suasana, hilang kemarahan. Itu diantaranya. Ada pertanyaan sebelum kita adzan? Nggak ada ibu-ibu mau menasihati temennya? Enggak ya, kayaknya sudah cukup jelas ya dari poin ini, dari hadis yang cukup pendek ini. Mudah-mudahan ada keberkahan, barokah buat kita semua, dan kita disayang Nabi, diakui Nabi sebagai umat beliau yang kelak bersama-sama masuk jannah bersama beliau. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.